Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada teman-teman sekalian yang udah mau memberikan waktu untuk join ke Info Session GTSC chapter terbaru 2023. Walaupun ini hanya sekitar mungkin 10-an, nggak apa-apa lah, tetap jalan tuh. Oke, ini udah pada join. Sebentar. Ya, ya seperti pinus. Di sini teman-teman mungkin masih pada bingung apa itu GTSC dan kenapa kok ada GTSC dan kenapa kok harus join GTSC itu nanti di sini bakal saya sedikit jelaskan apa saja tentang itu. Pertama-tama kita masuk dulu. Nah, sebelum masuk ke pembahasan yang lain-lain, kita coba perkenalan dikit lah. Coba Alfian Maulana, ya bisa on mic sebentar. Halo. On Ya, mic kan? ya coba itu sebutin satu hal atau aktivitas yang biasanya yang membuat kamu tuh suka untuk ngelakuinnya apa? Aktivitas apa? Bebas. Ya, perkenalan dulu tolong. Oke. Perkenalkan, nama saya Alfian Maulana, biasa dipanggil Alfian dari angkatan 22 Informatika. Terus apa tadi? Oh ya, lo aktivitas apa coba yang kamu suka? Bisa diceritakan. Aktivitas. Hmm. Bebas dan harus Ngoding, jujur. ngoding sih mungkin. Ngoding ya. Iya. Tapi kalau error enggak. Males. Ya. Nonton anim. Oh iya iya iya. Oh ya. Iya anim. Coba kamu coba tunjuk satu temanmu yang di sini. Ada nggak? Atau siapa yang lain? Oke. Nizam. Muhammad Nurmanudin. Ayo, Muhammad Nurmanuddin Khairun Nizam ini. Bisa on mic? Yes. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizam dari dari jurusan Informatika angkatan 2022. Oke, Nizam. Sebutin coba satu hal atau aktivitas lah yang suka kamu lakukan. Bisa membuat senang bapak. Bebas. Baca komik, guys. Waduh, baca komik. Komik apa nih? Baca. Oh, baca dulu. Waduh, mah disensor gimana baca malah. Oke, Ada saja. membaca komik. Ya udah kita mungkin lanjut. Ya, ini perkenalkan nama saya Nandara Putra, lead GDSC untuk chapter 2023 sampai 2024 nanti. Dan di sini bisa dilihat itu uh, foto saya seperti itu. Kalau sosial media bisa dilihat di situ Instagram maupun LinkedIn boleh di connect, di follow juga boleh, nanti saya follow back. Ini ada rule of thumb. Yang pertama fokus, aktif. Yang kedua aktif. Yang ketiga memberikan perhatian. Yang keempat tolong yang bisa on cam, tolong on cam nggak apa-apa. Yang kelima kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di chat atau di aktivitas Q&A karena di
Oh, kayaknya nggak ada harus premium kayaknya. Boleh ditanyakan di chat aja nggak apa-apa. Ayo, yang bisa on cam tolong on cam. Mas Fatki kok hitam itu. Selanjutnya, apa itu GDSC? GDSC atau mungkin bisa disebut Google Developer Student Club merupakan komunitas berbasis universitas untuk mahasiswa yang tertarik pada teknologi Google Developer serta membantu mahasiswa untuk mengembangkan pengetahuan teknologi. Selain belajar bersama, mahasiswa juga berkesempatan untuk menyelesaikan masalah lokal dengan solusi berbasis teknologi. GDSC itu dimulai di India pada tahun 2017, lalu berkembang ke Indonesia dan sub-Saharan Afrika. Nah, sebenarnya ini GDSC itu sebenarnya dari komunitas global. Jadi kalian tuh ini kalau join GDSC termasuk ke bagian komunitas besar di dunia, di mana eh, lebih dari 100 negara dengan 1.500 GDSC di dalam. Ini data lama tapi yang tahun ini sepertinya itu lebih banyak, hampir 1.700 GDSC di seluruh dunia. Nah, GDSC itu memberikan siswa dengan kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi pengembangan melalui workshop dan event. Yang kedua untuk mendapatkan pengalaman industri yang relevan dengan menyelesaikan masalah lokal dengan berbasis teknologi. Yang ketiga, menunjukkan prototipe dan solusi mereka terhadap masalah lokal di event GDSC nanti ada. Lalu GDSC itu sebenarnya simple. GDSC itu sebagai jembatan antara teori dan praktek untuk mahasiswa developer. Jadi teori didapatkan dari mahasiswa melalui kuliah, itu teorinya banyak sekali, apalagi yang Win. Dan prakteknya eh, ya, dan kalau saya pribadi menurut saya sedikit. Jadi GDSC di sini juga sebagai jembatan itu antara teori dari perkuliahan dan juga praktek di industri maupun kenyataannya itu gimana. Nah, GDSC chapter. GDSC chapter ini di GDSC sendiri tuh ada faculty advisor atau mungkin bisa dibilang dosen penasehat, dan dosen penasehat untuk chapter 2023-2024 itu Pak Aulia. Lalu ada GDSC lead saya sendiri. Lalu untuk core team ini ada 4 divisi yang sudah dipost di Instagram GDSC. Yang pertama ada kurikulum, kedua ada kreatif, ketiga sosial media, yang keempat ada event organizer. Kurikulum sendiri itu sebagai sebentar. Kurikulum itu tugasnya untuk mengatur kayak learning path-nya itu apa aja gitu di GDSC nanti. Lalu untuk IO-nya untuk mengatur event-event pelaksanaan event-event GDSC seperti mengatur form atau mungkin link meet-nya, bisa jadi mungkin kalau offline cek proyektor dan seperti itu. Yang kedua ada sosial media, sama yang terakhir kreatif. Ini mungkin agak susah dibedakan tapi sebenarnya sesuai namanya aja. Kalau sosial media tuh fokusnya ke pengurusan sosial media itu sendiri dari GDSC seperti Instagram, LinkedIn, ya mungkin sama Discord sama WA ya, bisa juga. Nah, kalau bisa lihat kan di Instagram itu udah sering upload story itu. Nah, tugas dari sosial media mungkin ya seperti itu, membuat konten-konten di Instagram. Kalau kreatif fokus benar-benar ke desainnya sendiri dan juga
mungkin kalau bisa misal membuat video, tapi lebih fokus ke desain-desain event sih, seperti poster maupun feed di Instagram. Nah, langsung kita lanjut ke selanjutnya. Nah, setahun di GTSC ini udah 13 September kita di sini. Ini baru info session. Setelah info session ini nanti ada onboarding, ada member onboarding nanti kita rencanakan. Nah, untuk waktu learn atau belajar sendiri itu mulai dari akhir September sampai akhir Desember. Sebentar, saya ulangi. Untuk pembelajaran di GDSC sendiri itu kalau dari timeline yang diberikan dari pusat diawali di akhir September sampai akhir Desember, dilanjutkan dengan build. Build ini ada seperti eh, mencoba untuk memecahkan masalah lokal lah. Nanti itu ada dibahas di belakang. Dan yang terakhir ada connect. Nah, masing-masing udah dipetakan sendiri berapa bulan gitu. Ini adalah peta yang ideal dari sananya, tapi kalau kenyataannya nanti menyesuaikan. Nah, ini biar yang kepo. Ini eh, semacam ya kisi-kisi lah mungkin ya. Apa aja yang bakal dibahas di GDSC dalam setahun nanti itu. Yang pertama itu ada basic programming. Ya, ini biar eh, teman-teman tuh nggak ngerasa minder gitu loh kalau mau join GDSC gitu. GDSC itu bukan buat orang-orang pro doang gitu. Jadi yang pemula ya juga masuk belajar kita sama-sama dari basic programming mulai dari dasar banget nggak apa-apa, variable, function dan sebagainya. Nanti mungkin diadakan satu sesi untuk basic programming. Kalau memang diperlukan ya kita buat dua sesi untuk basic programming agar teman-teman tuh tahu kalau GDS itu bukan untuk orang pro aja, tapi emang di sini tuh GDS itu ya untuk belajar, murni untuk belajar dan saling berbagi informasi gitu. nggak ada nggak ada tekanan lah. Yang selanjutnya itu ada version control system, mungkin ya agak susah dipahami. Ini Git dan GitHub ini cukup penting bagi yang mau belajar programming, tapi nggak ada coding di version control ini. Ini prinsipnya tuh kayak biar kalau kalian programming tuh bisa lebih efisien gitu, menyimpan kode-kodenya tuh lebih efisien, mengatur kode-kodenya, dan sebenarnya nggak perlu bisa programming di sini. Yang penting tahu-tahu caranya dulu itu bisa paham. Nah, ketika udah basic programming udah ada dan mungkin udah belajar, kita masuk ke bagian-bagian field IT-nya. Ini ada web development, Android development, dan juga machine learning. Mungkin nantinya ketiga-tiganya ini diawali dengan introduction ke bahasa pemrogramannya masing-masing. Kalau web development tuh ya ke mungkin HTML, CSS, JavaScript, atau mungkin PHP, kita lihat saja nanti. Kalau Android ke Kotlin, kalau machine learning ke Python. Bagi yang belum tahu bahasa pemrograman itu yang apa aja tuh santai aja nanti. Nah, untuk yang keenam nih other. Nah, soalnya bisa jadi nanti ada materi soal UI UX di buat event atau mungkin materi-materi lainnya. Karena ini hanya perkiraan materi sementara dan rekapan kayak bagaimana materi-materi dari GTSC chapter sebelum-sebelumnya gitu. Kita lanjut. Ya. Nah, what will you get by joining GTSC? Jadi apa yang bakal kamu dapat kalau
bergabung ke GDSC gitu. Yang pertama tuh tentu tentu saja tuh pengetahuan dan pengalaman dari menghadiri event-event GDSC seperti itu. Jadi bisa belajar lah dari event-event itu nanti dapat. Yang kedua itu juga get learning materials that have been well prepared. Jadi nanti juga dapat material kayak materi-materi yang udah disusun oleh core team. Jadi lebih enak kalau misalnya ya sebenarnya kalau materi itu banyak di mana di internet, di YouTube maupun kamu cari di Google. Tapi biasanya tuh saking banyaknya tuh hingga nggak teratur gitu. Kadang bingung mau belajar dari mana, mulai dari mana, urutannya apa aja gitu. Nah, nanti diusahakan sudah di materinya diatur kayak ya, learning pad-nya lah ibaratnya. Urut-urutannya biar lebih mudah untuk memahami materinya. Yang ketiga, share information about free class for programming. Nanti di grup GDSC, di grup WA. Oh ya, mungkin ini bagi yang belum tahu, di di Instagram GDSC udah open recruitment member ya, bagi yang ingin hanya menjadi member GDSC. Tapi kalau yang mau join jadi core team masih dibuka sampai tanggal 16 kalau nggak salah, bisa dilihat sendiri di Instagram. Nah, kalau yang mau join grup sama grup WA sama atau Discord kalau jadi GDSC member bisa daftar dulu di formnya, bisa dilihat di postingan IG GDSC Win. Nah, share information about free classes itu kita nantinya akan bagi-bagi informasi ya. Kalau ada misal ada informasi beasiswa kelas gratis gitu. Misalnya kalau ini ya ini aku kasih tahu ini mungkin sebenarnya banyak yang udah tahu kalau di coding tuh ini ada ID camp ya. Ini baru kayaknya eh, beberapa hari yang lalu ya udah dibuka sampai. Nah, itu kelasnya gratis dan kayaknya cukup mudah untuk dapat dapat kelasnya gitu. Nggak perlu seleksi yang benar-benar susah. Lalu ada lagi nanti kalau misal kita dari GDS ada kerja sama sama kayak course-course yang lain, kita bisa share informasi free course-nya supaya bisa dapat. Contohnya kayak di chapter dulu tuh GDSC kerjasama dengan decoding. Jadi GDSC dapat kelas-kelas pemula. Jadi teman-teman yang anggota member GDSC bisa request kelasnya, milih yang kelas pemula yang mana. Untuk yang keempat, get a place to discuss programming with each other. Nah, ini sebenarnya ada hubungannya dari yang ketiga itu. Kan biasanya kalau dikasih kelas di course sendiri masih kadang bingung gitu. Ini ada yang error gitu. Apa errornya gimana kok error terus, bingung mau nanya ke siapa. Nah, di GDSC ini juga bisa jadi tempat buat diskusi gitu. Misal di grup WA diskusi ini ada error dari kelas, misal kelas Kotlin atau kelas JavaScript atau mungkin kelas programming apa gitu. Bisa ditanyakan di GDSC, di grup WA GDSC maupun grup Discord. Kalau grup WA itu mungkin nanti isinya hanya yang terbaru, member-member terbaru. Tapi kalau grup Discord tuh isinya ada banyak dari bahkan dari alumni GDSC yang lama. Jadi udah banyak yang kerja tuh udah banyak di grup Discord. Jadi bisa ditanyakan di situ karena udah yang profesional pun juga ada udah. Jadi usahakan dimanfaatkan lah tempat coba grup GDS itu buat diskusi gitu. Nggak apa-apa saya bertanya tuh. Karena kalau bagi awal-awal belajar tuh bertanya tuh wajar. Kadang saya tuh juga ya masih tanya-tanya saya itu sama itu Mas Fatki itu. Saya kadang tuh masih tanya gitu. Jadi bertanya tuh sebenarnya nggak salah kalau buat apa programmer pemula yang baru belajar gitu ya. Kadang nggak tahu gitu cara nyari solusi errornya di Google gimana gitu, bisa ditanyain dulu di grup WA tuh juga boleh. Jadi bisa biar dapat tempat diskusi lah selain dapat kelas informasi kelas gratisnya. Nah, yang kelima, gain relationship and experience from alumni. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau kalian join GTS ya kalian juga berkesempatan untuk berinteraksi dengan alumni-alumni gitu. Dengan join di grup Discord, kalian bisa ajak ngobrol itu
di chat, mungkin kalian tanya-tanya di situ, nanti alumninya menjawab, kalian bisa kenal gitu. Dan terkadang di Discord tuh alumni juga suka share gitu kayak informasi magang dibutuhkan di mana gitu. Jadi mendapatkan relasi lah dan pengalaman. Nanti juga di event-event kadang mengundang narasumber dari alumni-alumni. Jadi mendapatkan pengalaman dari alumni terkait dari industri di kenyataannya itu gimana gitu. Biar nggak kaget lah. Yang keenam, have the have the opportunity to collaborate and take a part in competition. Nah, ini bisa juga kesempatan untuk berkolaborasi. Jadi bisa nanti ada yang namanya solution challenge, saya jelaskan di bawah. Itu saya jelaskan nanti, itu di situ kesempatan bagi anggota-anggota GDSC buat berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah lokal dan dapat disubmit dan ikut lomba. Kayak mungkin hitungannya bisa lomba kayaknya. Lomba itu intinya satu GDSC satu satu dunia deh kayaknya itu. Jadi biar solusi kalian tuh di compare gitu, dibandingkan sama yang punya GDSC lain. Kalau bagus tuh sampai internasional. Itu lombanya diseleksi, tapi kalau tingkat atasnya paling atas kalau lolos tuh sampai internasional. Lalu mungkin yang ketujuh tuh ya etc. Mungkin ada manfaat-manfaat lain yang mungkin saya lupa sebutkan. Nah, yang selanjutnya ini let's share the experience of former GDSC leader. Nah, karena mungkin aku terus yang ngomong agak bosan juga, kita dengerin pengalaman dari GDSC Lead chapter kemarin, chapter 2002-2023, yaitu Mas Fatki Nur Ahsan. Mungkin bisa on cam? Kok on mic. Oke, halo. So, Mungkin bisa stop screen dulu. Oke. Pengen share screen ya? Oke. Oh, udah ya. Oke, sebelumnya perkenalan dulu. Aku Fatih Nur Ahsan, mungkin juga udah pada kenal juga, tapi mungkin ada yang terbaru ya kayaknya. Ini NIM 23 mungkin nanti bisa ditanyain lagi, ngobrol aja. Nah, tadinya aku mau ngasih ini juga, tapi kayaknya udah di cover Mas Nanda semua ya. Jadi paling aku cuman mau share-share aja. Mungkin yang pertama tuh kita ada event juara Android, kayaknya baru mau mulai. Nah ini ya, kayaknya bakal mau mulai sama yang tadi yang ID kan. Nah ini yang buat yang belum tahu ya, ini beasiswa aja sih, beasiswa buat dapat course di yang ada beberapa alur pembelajarannya. Kayak ini ada Android multi platform, itu buat yang Flutter itu front end, React sama front end sih React, cuman beda framework aja. Terus ada DevOps, back end, data scientist yang baru, machine learning. Nah ini yang machine learning ada dapat sertifikasi Global TensorFlow ya, bagus sih. Kalau dihargain berapa ya tolong? Kayaknya banyak itu TensorFlow tadi. Sama satu lagi ada yang cyber. Nah, terus juga kayaknya yang bangkit juga mulai ya. Jadi ada lagi di Google juga yang bangkit nih. Iya lupa, bangkit kan nggak punya IG. Nah,
Mungkin aku mau tanya deh, yang ikut bangkit siapa aja sih? Apa ini? Udah boleh komen. Oke, Anda siapa lagi? Warna dong. Udah Nanda doang nih. Kalau mau, ini ya balik lagi ya. Aku sebenarnya mau ngasih materi tapi udah cover. Jadi kalau mau tanya-tanya atau apa cerita-cerita boleh deh. Mungkin tanya-tanya juga soal programmer juga boleh sih sebenarnya. Ya, teman-teman kalau mau bertanya boleh ya di raise hand atau mungkin ya di chat gitu loh. Boleh tanya ya mungkin tanya ID game tadi atau mungkin tanya soal GPSC-nya, opretnya, member atau apa. Atau mungkin tanya soal bangkit buat yang semester 1 sampai 4 ini kan masih mungkin kurang familiar lah sama bangkit itu ya. Mungkin yang NIM 23 ini boleh kenalan dong, yang angkatan 23 ini. Aku penasaran sih. Bisa on mic ya? Atau yang mungkin angkatan 23 lain mungkin, yang masih maba mungkin, boleh on mic juga. Gak usah malu-malu juga sih. Ya nggak usah malu-malu ya di GPSC. Atau mungkin Nizam, kamu udah nyobain Mojo belum? Random banget. Oh oke, jelasin soal bangkit. Bangkit yang mana nih? Boleh dituin lagi nggak pertanyaannya? Boleh dispesifikin lagi ya? Soal apanya? Jelas ke secara general. Oh itu ada. Ya itu GDSC biasanya apa aja mas? Kalau boleh tahu. Nah itu ada ini ya di Instagram kemarin ada banyak eventnya. Ada yang mulai dari hands-on coding, kayak kita ngasih tutorial, bener-bener tutorial. Terus kalian bisa sambil praktek. Terus juga bisa tanya-tanya. Nah terus ada juga yang undang narasumber dari industri. Nah biasanya yang narasumber dari industri ini itu dia nggak praktek coding ya, jelas enggak sih. Masa sekelas gitu disuruh ngajar tutorial, kayaknya cuman bangkit yang kayak gitu sih. Jadi dia lebih ke experience, pengalamannya. Soalnya experience tuh kadang nggak ada nih, kalau di browsing itu tuh susah nemunya. Kalau error codingan banyak tutorialnya. Tapi kalau experience yang murni real tuh lebih jarang lah daripada yang ya praktek-praktek codingnya, teknikalnya. Iya benar. Core team sibuk gak sih mas? Sibuk enggak. Hmm, Enggak, kalau ya ini mungkin aku jawab lah. Gini, kalau ya mungkin tertarik ya, tapi aku yakinin core team enggak sibuk kok. Ya mungkin gini, kalau misal kamu sibuk, kamu harus bilang aja ke aku gitu. Aku pastiin core team enggak bakal ganggu kegiatan belajar. Ya itu aku bisa janji itu loh. Kamu bilang aja gitu kalau misal kamu enggak kuat tugasnya keberatan tuh ya ngomong aja ke aku gitu, nomor. Nanti ya aku sesuaiin. Soalnya aku juga ini kan aku ikut bangkit. Jadi sebenarnya aku ya cukup sibuk juga. Jadi nggak bisa nggak bisa terlalu fokus ke GDSC-nya 100% gitu. Takut kerja lembur enggak, santai aja. ini sih kemarin gambaran aja sih, kemarin core teamnya cuma berapa orang itu kita ganti-gantian ya. Kalau ada yang sibuk ya yang lain ngisi. Nah kalau yang ini kayaknya core teamnya tahun ini kayaknya lebih banyak ya udah. Jadi mungkin bisa ganti-gantian, lebih banyak lah. Kalau banyak orang yang join bisa ganti-gantian. Jadi nggak terlalu sibuk sih. Saya maba baru di UIN, masih kurang paham tentang GDSC. Apa sih GDSC itu dan bagaimana cara gabung? Dan apa aja yang akan dipelajari? Nah, buat cara gabungnya itu sebenarnya gampang banget ya. Kalian cukup ke ini, GDSC Community Dev, UIN Sunan Kalijaga.
Iya. Dicari aja lewat chapter. Nah ini ya. Mungkin bisa di copy linknya. Nah, tapi nih kita ada oprek juga di bagian IG ya, Instagram. Ya. Ini bisa dicek Instagramnya, follow aja. Nah, bentar. Tujuannya apa sih oprek ini? Jadi kita ada bentuk grup WA baru juga ya. Soalnya grup WA yang lama itu udah kayak apa ya, kecampur-campur. Banyak spam juga yang broadcast. Kayak ya banyak broadcast dari member-member yang lain. Terus di broadcastnya di Win di GDC Win, padahal nggak terlalu relate ya. Jadi kita bentuk grup WA baru supaya ya yang member baru-baru ini bisa lebih kita pantau, lebih kita ya kita pantau sih kayak gitu, dan nggak terlalu banyak spamnya. Terus apa aja yang akan dipelajarin, kita pelajarinnya mostly emang soal developer, terutama soal development aplikasi. Soft skill mungkin ya secara nggak langsung juga dipelajarin sih. Terus juga yang tadi kalau misal ngundang narasumber ya kita belajar soal experience mereka, sharing session tanya jawab sama mereka kayak gitu-gitu. Terus kalau ini sebenarnya lebih ke belajar mandiri kalian, kita tuh nge-provide kalian, kita juga ngasih fasilitas buat kalian tanya jawab kayak gitu. Tapi tetap sebenarnya banyakan itu belajar sendiri sih. Paling kalau ada event kalian bisa belajar dari kita secara langsung. Nah, kayak gitu. Terus syarat mengikuti Bangkit apa aja, Mas? Syarat mengikuti Bangkit ini. Kalian di sini terus daftar minimal semester berapa ya? 5. Semester ini buat mahasiswa S1 minimal semester 5. Terus ya sama sih, D4 juga sama semester 5. Oh ini, atau D3 minimal semester 4. Jadi kalau di UIN tuh biasanya kemarin aku daftarnya tuh pas udah semester 4 udah selesai, jadi pas liburannya gitu. Tapi udah dianggap masuk ke semester 5, jadi udah boleh daftar. Jadi semester 5 ini aku udah langsung konversi gitu ke Bangkitnya. Nah, terus ini ada kalian disuruh ngisi prasyaratnya kayak commitment letter, university recommendation letter, terus juga ini komit 40 jam per minggunya, berarti sekitar 8 jam per hari. Nah, sekitar gitu sih. Jadi kalau kalian udah jago ya silahkan, cuma 2 jam gitu. Nah, ya, itu makanya Oh. ada GDSC kan biar kalian bisa belajar dulu gitu. Biar nanti nggak perlu 8 jam gitu. Bener, itu kayak berat banget. Kalau base experience-ku sih 6 jam, tapi Sabtu Minggu masih. Terus juga ini ada be able to communicate in written and spoken English. Sebenarnya nggak harus yang fasih-fasih banget sih. Apa-apa. Terus yang terakhir paling penting ini ada assessment test. Jadi kalian harus lulus ini dan menunggu pengumumannya. Nah kayak gitu. Oh ya, Oke, menjawab ya. sama aku ingetin misal nanti ya inget-inget aja kalau misal pendaftaran Bangkit udah dibuka tuh as soon as possible tuh cepet-cepet daftar. Maksudnya jangan dipepetin deadline ya, deadline belakangnya, soalnya itu diperhitungkan juga kalau setahu ya kan. Ya, Bangkit itu based on ini. Jadi siapa cepat dia dapat sama yang paling bagus juga. Terus dari ini Ahmad Al-Ghazali, Anugerah Jihad, sama Fatur Rahman, sama Nizam mungkin ini
kalau mau ada yang ditanyain lagi boleh ya. Maksudnya yang pertanyaan tadi tuh udah terjawab apa belum gitu. Ya boleh ditanyain lagi nggak apa-apa, ditanyain panjang lebar kan nggak apa-apa. Divisi kurikulum nanti bakal jadi pemateri nggak sih Mas? Oke, ini nih Oh, Nanda sih. oke, divisi kurikulum nanti bakal dari, oh nggak wajib kok. Jadi kurikulum ya kamu paling ikut diskusi nanti, kayak kita bakal ngadain, eh, kita bahas apa materi apa aja nih di GDSC setahun. Mungkin bukan setahun sih, mungkin per bulannya kan kita bakal ada apa di bulan ini gitu. Untuk jadi pemateri itu opsional saja. Karena masih ada alternatif, misal kalian nggak, misal takut atau malu, kita bisa nyari narsum dari alumni dari luar. Tapi ya itu justru itu, kalau menurutku ya, kalau jadi pemateri di BSC itu ya latihan public speaking gitulah, kita ngomong di depan. Karena ya kalau di BSC kan ya nggak seberapa sih yang ikut. Maksudnya kalian bisa coba-coba melatih diri kalian untuk menjadi pemateri gitu. Tapi kalau ditanya wajib apa enggak, tenang aja. Ini juga satu lagi nambahin. Kalau jadi pemateri di DSC itu kita upload di LinkedIn ya. Jadi mungkin mulai chapter ini dirutinin upload di LinkedIn. Jadi kalian bisa buat isi-isi LinkedIn kalian, kan siapa tahu ya, nambah value kalian juga. Oke, oh ini loh aku pernah jadi pemateri di GDSC ya. Bahas ini yang datang sekian. Nah itu lumayan sih. Ya sebenarnya Selain daripada tadi itu. kalian jadi member pun taruh aja di LinkedIn nggak apa-apa. Nggak apa-apa loh. Nanti misal Iya, tahun ini jadi member, gitu. Tahun depan kalian mau jadi core team, tahun depan lagi jadi lead gitu, nggak apa-apa. Coba kalian cek aja tuh di LinkedIn gitu. Core team BTS itu ya udah kayak dicantumin gitu di LinkedIn-nya. Jadi ngisi-ngisi lah bagi yang masih LinkedIn-nya kosong atau mungkin kok belum belum pernah pengalaman apapun di organisasi, ya GDS ini nggak apa-apa, alternatif. Kita nggak seketat organisasi karena kita kan basisnya komunitas. Jadi kalau kayak tadi gitu, kayak takut sibuk itu enggak. Kalau memang udah keberatan worknya tuh, kayak beban kerjanya udah terasa berat, mengganggu kuliahmu tuh, langsung bilang aja ke aku gitu. Kalau ada beban atau apapun tuh dikomunikasikan, nanti tak pastiin tuh nggak bakal ribet, aku bantuin kok. Mungkin menjawab ya. Alfian Maulana. Oke, dari Mas Alfian, izin nanya, program bangkit konversi 20 SKS itu berarti perkuliahannya full daring atau harus ada yang tetap offline? Oh, Kalau di punya aku dulu yang batch 1 ya, tahun ini ada 2 batch, aku ikut batch 1, itu cuma 16 SKS ya, jadi masih ada satu yang offline. Itu matkul ini, temu kembali informasi. Tapi kayaknya buat batch 2 udah berubah ya deh. ya untuk batch 2 sendiri ini dapat berapa konversi, sebentar. Nambah 4. Ya 4 tuh banyak loh. Kamu 20 Ya, juga kan kayak kemarin? enggak, aku 16. Loh, oh iya, ya di tahun di aku ikutnya tuh batch batch 2. Jadi di 2023 ini ada 2 batch. Yang pertama tuh batch yang semester sebelumnya, yang batch 2 itu yang semester ini, buat yang bulan semester ini. Nah, itu aku dapat konversi 20 SKS untuk yang informatika ya ini. Kalau yang prodi lain aku jujur aja nggak tahu. Mungkin, nah soal konversi ini sebenarnya tuh bisa ditanyain ke kaprodinya sendiri. Oh, kaprodinya kan sama. Nah, nanti ditanyain aja. Barangkali kalian atau ada perubahan. Nah, masalahnya, nah aku juga masih ngambil 4 SKS. Jadi total di semester ini aku ngambil 24 SKS, 20 SKS dari konversi bangkit, 4 SKS dari ngambil matkul biasa gitu. Karena kalau di semester 5 kan udah bisa nambah matkul. Kalau semester 3 dan 4 kayaknya belum bisa deh kayaknya. Iya Iya, kan? mentok 22. Itu kan ini ya, disclaimer dulu, itu informatika ya, bukan prodi lain. Ya. Tapi ada nih yang kayaknya ada deh satu. Itu ada yang ikut bangkit dari prodi
matematik bukan ding. Pendidikan agama Islam itu teman. Kayaknya udah join di sini apa belum saya nggak tahu. Itu ada dari pot di luar. Jadi nah misal kamu ikut bangkit pun ya bisa tanya-tanya di GDSC gitu. Apa mungkin bisa dibantuin karena di GDSC itu cukup banyak loh yang udah lulus dari bangkit tuh lumayan banyak. Kayak Matfatki Nur Asa nih lulus graduate bangkit kemarin dengan distinction juga. Ini kalau mentor bangkit ada 2. Jadi yang mobile itu ada Mas Alfian, yang cloud computing itu ada aku lupa namanya. Yang jadi narasumber kemarin, lupa. Nah mungkin selanjutnya dari Ada juga kok. Mereka aktif di Discord juga kok. Dari angkatan masnya yang ikut bangkit berapa orang? Angkatan lu berapa? Sekitar 20-an kalau nggak salah sih. Iya 20-an ya. Nah kalau di angkatan, ya mungkin tadi nah Mas Fatki Nur Ahsan tuh angkatan 20. Maaf. Nah untuk angkatanku sendiri tuh angkatan 21 yang ikut di bangkit batch 2 ini sekitar mungkin 20-an juga. Nah di batchku tuh banyaknya yang ikut di mobile, malah di mobile development. Di Android tuh ada 13-an sendiri. Misalnya dari cloud computing dan juga machine learning. Nah, Kak izin bertanya Iya. Ya. Developer tidak ya? Ya, kalau dari pengalaman dua chapter yang lalu memang belajar web sih. Pasti sih, ya gimana ya, web itu paling banyak peminatnya sih. Iya. Web itu bisa dibilang tuh antara paling banyak peminatnya dan juga requirement device-nya nggak terlalu tinggi ya. Jadi emang banyak dan jawaban singkatnya ya emang nanti ada kok sampai developer. Tapi mungkin agak di tengah menunggu materi membahas basic programming mungkin. Nah, jadi ya ini mungkin bisa dihubungin ya kalau tadi aku bilang kenapa aku nyaranin yang semester 1 sampai 4 tuh ikut GDSC gitu loh. Buat persiapan kalau misal nanti di semester 5 kalian mau ikut bangkit gitu. Kalau misal kita kan di GDSC juga ada materi nanti bahas Android ada. Kalau misal masih ada, kira-kira kalau pilpres ada gak tuh? Ganti presiden gitu. Nah itu aduh, iya nggak tahu itu. Maksudnya kalau tidak ada hal yang masih lancar-lancar aja, insya Allah kan bangkit masih ada sampai nanti. Jangan gitulah, nanti GDSC libar. Nah ya jadinya ikut GDSC ya buat persiapan gitu, anggap aja buat persiapan kalian kalau misal ikut bangkit gitu. Karena aku jamin tuh susah kalian tanpa ya bisa kalau kalian nggak tahu apa-apa gitu mencoba untuk ikut bangkit tuh bisa tapi itu benar-benar kalian tuh catch up-nya tuh harus benar-benar outworking gitu loh, benar-benar usaha gitu. Apalagi ada seleksi di awal itu ada namanya apa seleksinya yang tes itu general assessment sama yang teknikal ya. Nah di awal mau pendaftaran tuh ada yang namanya assessment, ada kayak ya seleksi lah, ngerjain soal itu cukup banyak 60 soal atau berapa aku agak lupa, itu selama hampir 1 jaman ya. Soalnya ya memang dasar-dasar gitu, tapi kalau kalian belum belajar ya mungkin agak susah juga. Dan pas masuk walaupun misal alhamdulillah nih bisa berhasil masuk tapi masih belum bisa apa-apa, itu kita kalau ngejarnya, kalau nganggapnya tuh ngejarnya harus benar-benar keras. Nah kalau misal Mas Ahsan tadi tuh bilangnya 6 hari apa kok 6 hari, 1 hari itu 6 hari 6 jam belajar. Nah kalau dari bangkitnya sendiri tuh kasih saran 10 jam per hari untuk hari kerja 1 minggu enggak juga 8 jam enggak jadi 10 kayaknya tuh enggak 8 jam, jadi Senin sampai Jumat itu udah 40 jam. Bahasa pemrograman yang sering dipakai saat belajar apa ya, jadi ada banyak sih tergantung
kita ini dulu deh. Ambil contoh dari ID Camp. Mana ya tadi? Nah, yang misal nih, kamu pengen bikin apa deh, Ahmad Hidayat? Aku kasih contoh ini ada beberapa, misal kayak Android, kalau native, jadi ada dua nih, native atau cross atau multi platform. Jadi bedanya itu kalau native itu dia cuma bisa berjalan di platform itu dan rekomendasi dari platform itu ya pakainya itu native. Jadi kalau di Android itu ada dua, Java sama Kotlin. Itu yang native ya. Terus ada juga yang multi platform atau cross platform. Jadi dia itu bisa kalian nulis sekali, kalian bisa jalanin di platform lain. Kayak misal kalian nulis kode Android nih, kalian bisa pakai itu juga di iOS. Nah, yang multi platform ini yang terkenal lah, ada dua ya. Flutter sama satu lagi React Native. Nah, ini React Native tuh beda ya sama yang React biasanya. Yang React biasa ini buat front end web. Nah, bedanya apa front end sama back end? Kalau front end itu yang tampak ke kalian, yang back end itu yang nggak tampak kayak datanya, Susah. database sama biasanya itu API-nya kayak gitulah. Mungkin Terus ada machine learning. Gimana kan? mungkin belum tahu API itu agak big. API contoh ya. Jadi API itu singkatan dari apa ya? Application Programming Interface ya kalau nggak salah ya. Ya. Jadi itu antarmuka yang ngehubungin aplikasi-aplikasi kita. API itu ada jenisnya macam-macam. Ini salah satunya REST API. Jadi ini tuh buat kita komunikasi gitu sama back-end-nya gitu, sama data-data kita yang ada di database. Jadi nggak langsung kita ngambil data dari database, tapi pakai ini itu bisa kita pakai di berbagai macam aplikasi kita. Mau itu di web, mau itu di mobile, desktop, itu bisa kalau pakai API. Kayak gitu. Ya mungkin jelasin yang tadi itu general. Kayaknya udah API udah melompat jauh gitu. Ya. Ya, mungkin Express, iya kayaknya. Kayak gitulah. Terus apa lagi nih? Yang machine learning. Ini ada banyak sih. Ada Python yang paling terkenal, of course. Terus ada JavaScript bisa juga. Terus ada bahkan C sama Rust mungkin bisa juga. Walaupun ya yang paling library-nya banyak ya Python, of course. Terus ada yang kemarin lagi rame, Mojo. Ini supersetnya Python, jadi dia bisa pakai Python tapi katanya sih lebih cepat gitu ya. Machine learning itu apa sih? Machine learning itu Python. ya basically AI lah kalau kalian familiarnya ya. Tapi lebih deep lagi gitu. Ya. Jadi Terus mungkin kalau DevOps ini lebih ke infra. Jadi ininya bagian infrastrukturnya kayak server dan lain-lain. Nah itu bisa dipelajari di DevOps. Sebenarnya DevOps ini bukan itu sih, bukan role sih, tapi lebih kayak culture gitu. Mungkin nantilah itu bisa panjang bahasanya ya. ya itu udah Kayak mungkin gitu. kalau ditanya bahasa pemrograman yang buat Banyak. belajar tuh tergantung mau belajar apa dulu. Mau bikin apa, mau menyelesaikan masalah apa, kamu pengen ngapain gitu. Kayak gitu sih. Ya Ahmad Kalau Hidayat ya- pengen bikin apa? Pengen bikin apa? Bentar, aku mau tanya, penasaran.
Ya boleh boleh kalau Udah ada mau juga gambaran nggak? bisa on mic, kalau mau ditanyain on mic nggak apa-apa, present bebas, kita santai-santai aja nggak apa-apa, nggak ada yang salah bertanya tuh. Web. Oke. Frontend apa backend nih? Mung- Mungkin baru awal belajar, belum. Oke. Nah, nantilah itu. Mungkin full stack juga Oh, bisa. full Oh, stack ya. full stack. Oke. Full stack. Beneran full Ya, stack. keren. Full stack HTML CSS udah, paling enggak HTML CSS dulu. Kalau udah JavaScript kan. Gitu. Full stack biasanya ini ya, tech stack-nya. Jadi Mongo, Express, React, Node.js. Ya, semangat itu, perlu belajar banyak. Mungkin itu bisa dilanjut. Oh, ya. Mungkin seperti yang udah jelasin Mas Asan tadi itu kan, ya bidang-bidang IT itu banyak banget. Kalau yang dilihatin tadi itu sebenarnya tuh belum, mungkin belum semuanya, masih ada banyak banget. Iya, ya. Belum ada blockchain, belum ada yang lain-lain. Udah itu bukan, itu bukan, belum saatnya, mungkin aku pun belum terlalu tahu tuh. Jadi ya aku pun nggak banyak yang nggak paham dari itu semua, tapi yang penting tuh mulai belajar. Jangan nanti kalian belajar tuh mulai semester 5 atau mungkin bahkan semester akhir-akhir gitu tuh jangan, karena mungkin kalian tuh ibaratnya tuh main-main dulu gitu ke bidang apa, ke bidang ini bidang itu, nanti baru ketemu yang paling cocok gimana. Main-mainnya itu bisa kalian ikut ke event BTS gitu, mungkin kalian tahu kalau misal buat Android itu butuh spek device kayak gini kok nggak bisa gitu, kalian bisa pindah ke web, menyesuaikan. Jadi ada banyak lah hal yang perlu dipelajari kalau di IT, dan buat tentuin bidang aja mau belajar apa fokusnya tuh susah, perlu kalian perlu nyoba-nyoba dulu, atau enggak kadang kalian langsung fokus ke satu aja. Dan untuk nyari materi yang bener-bener kalian kayak on fokus bener-bener urut, itu susah, kecuali kalau kalian ikut kayak bangkit atau mungkin beasiswa course itu ada, karena biasanya udah dibikinin kurikulum buat belajarnya lebih enak. Nah bedanya kalau belajar sendiri, kalian search di Google sama yang udah diurutin, itu ibaratnya kalian pergi pergi ke pasar lewat jalan lurus sama lewat jalan yang muter-muter, jadi lebih enak gitu kalau lurus gitu, taktek gitu Pak. Nah ada GTS juga kan, ada tempat diskusi sama kayak sama diskusi orang-orang yang udah di industrinya atau belajar, jadi itu mempermudah gitu. Kayak jalannya tuh lebih lurus lah, nggak usah belok-belok. Kadang kalau error itu, kalau kalian nggak tahu tanya kemana dan bingung tuh belok-beloknya tuh. Kalau framework kalau framework Next.js dipelajarin tidak kan? Itu belum tahu ya, tapi setidaknya bisa dipastikan nanti tetap membahas soal web. Untuk Alfian Maulana, tadi yang atas ada kopi daratnya nggak nih, kopi darat. Eh, Nanti sebenarnya kalau emang mau nanti bisa diadakan kopi darat, bisa dibicarain lagi lah. Nah izin nanya lagi tentang rekrutmen core team yang khusus divisi kurikulum, buat syarat kemampuan dasar itu dasarnya seberapa ya? Mungkin dasarnya ya dasar lah, misal anggap aja kalian web, setidaknya kalau dasar ya bisa HTML CSS, bisa kalian membuat tampilan web, itu dasar. Atau mungkin enggak bisa ngukur kalau misal kalian udah pernah ikut course apa gitu, course course web pemula di coding atau course lainnya, itu ya udah bisa aku anggap lah bisa belajar dasar. Intinya kalian pernah belajar secara 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 runtut lah. Nah, ini sih algoritma. Nah, itu paling penting. Udah itu aja. Ya itu algoritma nanti dijelasin di semester 3 sama 4, ya 3 atau 4 kalau nggak salah. Soalnya bahasa lain itu ya
sama-sama pakai algoritma. Jadi kalau kalian bisa algoritma satu bahasa, ya pindah-pindah bahasa juga lebih gampang sih. Tapi ya yang paling penting algoritma. Mungkin data struktur mungkin bisa lebih itu lagi sih kalau data struktur. Tapi yang paling penting ya algoritma. Ya itu sih ini udah gak ada yang nanya lagi, mungkin bisa tak lanjut itu apa, tak jelasin Google Solution Challenge bentar. Oke, kelihatan ya. Nah, nih ada Google Solution Challenge. Google Solution Challenge itu annual contest atau kontes rutinan yang mengajak siswa atau mahasiswa dari GDSC, komunitas GDSC untuk membangun solusi untuk permasalahan komunitas lokal dengan menggunakan satu atau lebih produk dari Google maupun platform. Selanjutnya, student membentuk sebuah grup dan membangun sebuah solusi bersama-sama. Lalu mereka tuh akan belajar menggunakan programming untuk menyelesaikan solving di real problem gitu. Misalnya real problem tuh kayak ya mungkin banjir atau mungkin yang lain kayak sampah-sampah di sungai mungkin, atau masalah edukasi, apapun itu masalah banyak sebenarnya. Dan yang terakhir mahasiswa menyelesaikan, oh ya itu ada kayak tema-temanya dari 17 tujuan menggunakan Google teknologi, jadi ada temanya sendiri gitu 17 ya itu. Jadi contohnya tuh misal kita tahu apa ya, kalau di Indonesia tuh kan kemarin, nah itu ada kasus kan banyak ini kasus kebakaran hutan gitu, mungkin kebakaran di gunung-gunung gitu karena cuacanya yang panas. Mungkin kita bisa menggunakan teknologi dari programming gitu buat menyelesaikan masalah itu. Mungkin ya kita bisa membuat alat deteksi untuk mendeteksi kebakaran secara dini, itu bisa menggunakan mungkin machine learning buat mendeteksi kebakarannya, dan juga programming buat mengingatkan ke mungkin pemadam kebakaran, warga setempat. Itu juga berlaku misal kalau ada gempa, mungkin kita buat alat untuk deteksi peringatan dini gempa gitu ya. Dan oh ya ini sebentar, ini ada videonya juga. Kelihatan kan ini videonya? Aman. Suaranya masuk nggak? Nggak masuk sih kalau itu. Oh, ya mungkin bisa didengerin. Saya dilahirkan di Bojonegoro. Ibu saya mendidik saya boleh bermain, tapi bermainnya itu nggak boleh jauh-jauh. Terus saya melihat kakak saya kebanjiran, yang paling parah itu tahun 2007, di mana rumahnya itu sangat tenggelam, banyak korban jiwa yang ditimbulkan, dan kakak saya itu kehilangan. Kemarin ya lumayan kemarin. Ya. Kalau airnya semakin tinggi kan nggak bisa lalu lintas, kendaraan kan nggak bisa lewat, kita biasanya pakai perahu. Palingnya kalau udah agak parah lagi kita ngungsi. Warga juga pasti resah, kalau enggak sebelumnya belum diberitahu kan resah. Kalau sudah diberitahu kan nanti ada persiapan. Saya ketika kuliah di PENS ini, saya pertama kali tahu DSC itu dari Dana. Seharusnya kita bisa menghindari hal buruk terjadi ketika kita mengetahui apa yang akan terjadi. Dana membantu saya sekali dalam hal tersebut bersama tim untuk membuat aplikasi Elfloat.
alatnya itu bersifat kayak misal di sini bakalan ada banjir, dari pemerintah bakal langsung, tidak berdasarkan yang sebelumnya berdasarkan data kami, itu berdasarkan dari WhatsApp. Jadi setelah itu penduduk bisa ke posko terdekat. Di sini ada lokasi-lokasi poskonya. Terus kita bisa kayak ngeset arahnya belok kiri maupun belok kanan itu ada. Karena kita memanfaatkan teknologi arahan juga dari Google. Oke, sudah selesai? Oke, selesai. Oke. Kemudian kita mencoba ke sana, kita menunjukkan ke warga Bojonegoro. Kalau sekarang kalau ada aplikasi ini kan bisa langsung masuk ke HP-nya masing-masing. Jadi semua warga otomatis langsung tahu. Di sini kita milih Balai Desa Mulia Agung, Penunjuk ya. Arah. Ya. Di sini kita bisa lihat di posko ini ada berapa banyak orang. Membantu banget berarti ya, sangat amat membantu. Iya. Ini rencana emang akan kami rilis ke Bojonegoro. Oh gitu ya. This is the power of DSC. Students all over the world, we can learn and teaching together and also to solve local problems. Dengan adanya aplikasi Elfood ini, saya merasa sangat senang sekali saya bisa membantu warga masyarakat Bojonegoro, terutama untuk kakak saya. Ya, jadi itu ya. Jadi itu mahasiswa tadi tuh dari Penn University ya. Itu di Indonesia. Dia membuat sebuah aplikasi namanya Elflood, di mana aplikasi itu berguna untuk peringatan dini ketika banjir. Tadi disebutkan lokasinya tuh di Bojonegoro kalau nggak salah. Jadi prinsipnya tuh kalau misal banjir datang itu aplikasinya bakal ngirim peringatan ke warga-warganya kalau ada banjir. Nah, di aplikasi itu sendiri juga menyediakan gitu kayak daftar posko terdekat gitu. Misal ada banjir tuh kemana larinya tuh tahu, dan kayak kapasitas orang di posko itu bisa kelihatan. Jadi biar nggak over, orang-orangnya nggak banyak ngumpul di satu, bisa merata gitu. Nah, itu kayak salah satu gitu loh, kamu memanfaatkan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan di lingkungan kita sendiri gitu. Nah, itu yang saya bilang tadi, yang kayak berkolaborasi dan ikut dalam kompetisi itu. Nah, misal kita nanti kita mungkin yang tadi pas tahap build itu mungkin 3 bulanan dari sekarang atau 4 bulan, kita mungkin bisa mencoba kalau misal mau kita buat project buat menyelesaikan suatu masalah lah di lingkungan sekitar atau mungkin di Indonesia. Dan itu di Google Solution Challenge nih termasuk kompetisi kan itu, Mas Asan? Iya ya. Jadi mungkin aku nambahin dikit. Itu aku ngirim Linktree ya dari DSC ID. Jadi kalau kalian lihat di postingan pertamanya itu ada di Instagramnya ya, bagian Instagramnya itu ada juga Wonder Reader. Nah itu baru menang tuh kemarin. Jadi dia top 3. Si Wonder Reader ini bikin alat 3D print gitu. Jadi buat Braille, kalau kalian tahu Braille itu biasanya yang difabel, yang buta itu pakainya Braille ya buat ngebaca sesuatu. Nah itu 3D printnya itu sangat membantu ya buat mereka. Nah terus komunitas Google sendiri itu ada 3 ya yang utama. Itu ada Google Developer Expert. Nah itu buat ini para expert itu bernetworking sama sharing ilmu-ilmu mereka. Nah kalau kalian lihat yang Indonesian Food Alert App ini tadi, itu ada Mas Surahtomo Dana ya, Aziz Pradana tadi.
Nah itu sekarang dia jadi GDE Firebase. Jadi awalnya dari GDSC, sekarang udah berapa tahun ya? Udah lama ya. Sekarang jadi GDE Firebase di GDE Firebase yang Indonesia. Terus ada lagi Google Developer Group, itu buat yang biasanya per wilayah gitu, per provinsi. Itu ada GDG-nya sendiri. Terus ada satu lagi GDSC, yaitu ya kita ini yang basisnya di universitas. Kayak gitu. Jadi yang baru-baru menang kemarin ada Wonder Reader buat solution challenge-nya Ya, itu menangnya dari BINUS. tuh Dari menang GDSC. tingkat internasional ya. Jadi langsung bisa tuh kayak nambah portfolio atau internasional gitu. Wah nggak lagi dong, udah dapat duit banyak dong. Ya jadi bisa itu kesempatan ikut itu, kayak misal kamu niat ingin menyelesaikan masalah kayak gitu, ikut Google Solution Challenge. Yang pertama tuh kayaknya tingkat daerah apa langsung nasional dulu ya? Kalau saya Langsung. Jadi kalau GDSC sendiri kemarin ngadain Hackfest ya. Nah itu buat kita membekali para GDSC yang mengajukan anggotanya buat ikut Solution Challenge. Jadi mereka ikut Hackfest dulu di Indonesia, terus nanti di Hackfest itu dikasih apa ya istilahnya, mentor-mentor lagi buat ngembangin project mereka biar di Solution Challenge itu jadi lebih matang kayak gitu. Ada lagi gitu ya, Hackfest Indonesia namanya, bisa di search aja. jadi itu ya, ada kesempatan untuk kolaborasi dan ikut kompetisi ya lewat itu Solution Challenge. Kalau emang benar-benar bagus tuh langsung masuk bisa internasional, dan itu dikenalnya tuh kalian nanti presentasinya tuh di depan lead GDSC seluruh dunia ya kayaknya. Kalau Solution Challenge sih langsung dari Google-nya. Oh ya, mungkin aku lanjut aja. Ya ini untuk timelinenya ya, mungkin timeline ibaratnya timeline GDSC kita tahun-tahun kemarin sampai sekarang, dimana dulu GDSC tuh 2017 yang dipimpin oleh Kak Tesya Nurintan. Namun setelah itu sempat vakum di antara 2019 sampai 2021 itu vakum karena ya kemarin itulah ada COVID sama dan sebagainya itu. Lalu akhirnya itu comeback lagi 2 tahun lalu dengan lead Mas Irfan Sairul Rahman. Lalu setahun berikutnya dilanjutkan oleh Mas Fadli Nur Ahsan, dan akhirnya di tahun ini yang melanjutkan itu saya. Nah untuk di tahun 2024 nanti ada chapter baru lagi, entah siapa yang mau melanjutkan jadi new lead. Nih ada video lagi, coba. Apa yang berprestasi seorang developer karena website bisa Android developer. Awalnya Hastu bukan merupakan seorang yang percaya diri, namun setelah dia ikut DSC, dia menjadi lebih percaya diri dan lebih tertarik untuk mendalami skill di bidang pemrograman Android. Saya belajar terus membuat aplikasi untuk membantu orang yang website sama seperti saya.
Saya bangga dengan Hastu karena selama Hastu join di DSC, dia memiliki progres yang cukup signifikan. Aku sudah bisa tahu dari dokter asal. Ya, itu ya tadi sebuah video yang bahkan menunjukkan itu di tahun-tahunnya GDSC ketika dipimpin oleh Kak Tessa, itu ada seorang mahasiswa juga ya, mungkin namanya Kak Esto. Dia tuh mohon maaf itu tidak bisa mendengar, jadi mempunyai kekurangan, tapi itu masih semangat belajar buat belajar Android gitu, buat belajar aplikasi Android, hingga dia mampu menciptakan aplikasi yang bisa membantu, kalau nggak salah tadi, orang-orang yang nggak bisa melihat, kalau nggak salah tadi. Jadi bahkan tuh orang yang punya kekurangan aja tuh bisa kayak gitu. Tapi ya kita yang mohon maaf yang lebih gitulah, punya lebih, nggak kurang tuh masa kok mau males-malesan gitu. Jangan punya banyak alasan lah kalau nggak bisa gitu, intinya. Ya mungkin itu udah selesai ya. Mungkin kita bisa dokumentasi dulu kan? Apa mau tanya jawab dulu? Mungkin dokumentasi dulu sih ya, teman-teman bisa on cam tolong, mau saya screenshot sebentar ya. Ayo on cam. Ayo. Oke, yuk on cam. Sebentar. Ya, udah. Yuk, yuk on cam. Ya, nggak apa-apa on cam. Saya hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ayo, satu lagi. Gaya GDSC klasik ya. Ini ya. Nggak kelihatan aku. Oh, tapi yang screenshot siapa? Mungkin Mas Fatki untuk Hasan bisa ikut screenshotin. Ayo. 1. Oke, 1, 2. Benar, lupa tata letaknya. Malah. Oke, udah semua nih, udah semua nih. Oke, 1, 2, 3. Oke, udah, thank you. Oke, udah. Terima kasih ya. Oke, mungkin sebelum ditutup ada yang mau tanya lagi kah? Apapun bebas, kita lanjutin tanya jawab yang tadi. Kalau misal masih ada yang perlu ditanyakan teman-teman. Apakah udah nggak ada yang ditanyain ya sepertinya? Oke, kita tunggu 25.5. Kalau emang nggak ada yang tanya, kita tutup nanti. Oke, ada yang raise hand ya. Oke, Mas Ahmad Al-Ghazali mungkin bisa on mic kalau mau bertanya, nggak apa-apa. Perkenalan dulu nggak, Mas? Oh ya, boleh. Oh ya, kenalin, aku Ahmad Al-Ghazali, biasa disapa Al dari program studi informatika angkatan 2023. Pertanyaannya tuh cuman mau nanya untuk peminatan Masnya dan kurang lebih perjalanan Masnya untuk nemuin peminatannya itu gimana ya dari semester 1 sampai semester 5-nya itu.
Itu aja Mas, sekian. Oke, bagus. Ini dari informatika angkat maba ya? Iya. Oke. Selamat datang. Oke. Santai aja. Tadi tanya perjalanan ya, soal perjalanan sampai mungkin kalau sekarang tuh aku minatnya tuh mungkin di awal perjalanan dulu lah, jangan langsung awal. Nah dulu tuh ya aku sebenarnya tuh dari SMA tuh lulusan 2020. Jadi di tahun 2020 aku daftar UNIF, ikut SBM, SNM segala macam nggak lulus, gap year setahun. Nah di gap year itu aku belajar karena ya aku kan ya nggak daripada nganggur 1 tahun, aku belajar web. Jadi awalnya belajar web karena ya aku pikir yang paling mudah itu. Jadi belajar HTML, CSS, tapi nggak sempat belajar JavaScript, cuma HTML, CSS saja gitu. Nah itu sampai akhirnya udah ke tahun aku ikut UTBK lagi. Alhamdulillah akhirnya masuk di UIN dan aku ngambil jurusan informatika. Dan alasan kenapa aku masuk ke informatika karena dulu tuh aku pengen biar masuk informatika tuh biar bisa bikin AI gitu. Wah, itu dulu. Nah tapi di dalamnya baru tahu tuh kenyataannya tuh ya nggak segampang itu lah. Nah di semester 1 itu ya penyesalan lah, semester 1 sampai semester 2 tuh kayak agak longgar gitu, kayak maksudnya tuh kayak kurang belajar lah dulu tuh. Dan sekarang tuh nyesel karena di semester 1 sampai 2 tuh kayak kalian tuh bener-bener masih luang. Tugasnya ya paling apa sih, bikin PPT itu cepat selesai kok. Bikin makalah, pangringkes tuh cepat selesai. Dan aku dulu masih banyak kayak main game. Ya walaupun sekarang tetap main game tapi dulu tuh banyak ya main terus lah ibaratnya. Kurang kayak explore ke programming gitu. Tapi dulu aku udah ikut GDSC pas awal maba tuh aku ikut jadi member. Jadi aku ya masih ikut kayak ya misal kalau ada event aku masih hadir Pak. Jadi walaupun aku belum nyoba secara serius, aku udah kayak ya lihat lah kayak ya ibaratnya tuh ya main-main lah, main-main air gitu. Nah baru mulai serius tuh di semester 3. Nah sebentar. Nah dulu tuh aku juga ikut yang tadi diceritain Mas Hasan itu, yang ID Camp itu. Aku dulu tuh ikut itu di semester 3. Aku ikut di batch mungkin semester 1 atau 3 ya, aku gak lupa. Nah aku ikutnya tuh yang Flutter, yang multi platform. Jadi biar bisa ngoding satu nanti bisa buat aplikasi iOS dan Android itu. Nah oh ya sebelum itu aku juga ikut lagi, aku ikut 2 kali sebelumnya. Yang pertama tuh ikut Flutter yang multi platform, yang satunya lagi tuh machine learning. Jadi emang sesuai tujuanku, kayaknya semester 1 dulu aku ikutnya machine learning, ingin buat AI, aku ikutnya itu. Tapi nggak lolos ke sampai akhir, menengah pun nggak lolos. Tapi alhamdulillah udah nyobain pemula, udah nyobain setidaknya dasarnya lah, kayak machine learning tuh gimana, apa aja gitu. Lalu selanjutnya ada, nah di tahun berikutnya aku ikut lagi tapi beda bidang gitu ibaratnya. Aku ikutnya Flutter, jadi ya sama kayak buat aplikasi di HP tapi caranya agak beda gitu sama yang Android biasa. Nah di tahun yang ketiga mungkin ibaratnya semesterku sekarang, aku sama beberapa bulan sebelumnya lah, aku udah fokus belajar ke bidang baru lagi, yaitu Android native Kotlin, dan ikut program Bangkit ini juga Android native. Dan sekarang juga sedang menekuni lah, karena emang ikut program Bangkit kan sampai ibaratnya dari pemula sampai expert tuh harus selesai materinya supaya bisa dikonversi dan dapat nilai. Jadi kalau dikatakan perjalanan tuh saya ya udah melalui beberapa bidang sih, walaupun emang cuma nyicip-nyicip doang ibaratnya, dari web, machine learning, Flutter, terus back end juga sempat karena buat tugas kemarin belajar Happy itu dari Node.js, dan yang terakhir ini Android native. Mungkin Mas Hasan kalau aku ini
Dulu paling pas kecil ya, pas kecil cuma nyoba-nyoba apa robotik, Arduino, game gitu-gitu ya. Tapi bener-bener namanya masih kecil gitu, nggak tahu apa-apa ya. Jadi cuma nyoba-nyoba dikit habis itu nggak lagi. Terus paling baru mulai serius ya pas di kuliah ya. Nah, dulu ada study club informatika, terus diterusin jadi GDSC. Nah itu yang paling sering eventnya itu Android ya. Jadi aku ini terinspirasi juga buat menekuni Android sampai ya akhirnya sekarang gitu masih menekuni Android. Mungkin nah awalnya malah tertarik di MLAI ya. Tapi berhubung GDSC seringnya event Android ya, jadi sampai sekarang belajarnya ya Android gitu. Nah ini tuh. Jadi itu biasanya tuh emang pada nyobain banyak gitu lah. Ya sebenarnya tuh emang bagian dari pengalaman ya, buat kayak tahu mau kemana gitu. Kalau tugas-tugas kuliah ya gitu-gitu ya. Desktop juga pernah, web juga pernah. Paling cuma bikin satu project habis itu nggak ditekuni lagi sih. Terus ini mungkin kalau dari kita berdua mungkin itu, kalau ada yang lain mau share pengalamannya juga boleh, pengalaman belajarnya kayak gimana, tracknya gimana, atau mungkin di Ahmad Al Ghazali mungkin gimana tuh, ada yang tanya lagi atau? Oh ya bentar. Sebentar, ini karena udah waktunya jam 9, aku tutup secara resmi dulu. Oke teman-teman, terima kasih yang udah mau hadir ke acara info session pada malam hari ini. Nanti teman-teman kalau mau jadi anggota member GDSC bisa dilihat di postingan IG-nya, tinggal mengisi formnya doang kok, sama ya share-share dikit lah. Nanti di terakhir ngisi form itu ada link buat masuk ke WA sama ke link buat masuk ke Discord-nya, bisa masuk ke situ. Nanti kalau emang udah masuk semua kita bisa diskusi masalah apapun. Kalau mau ditanyakan langsung di situ. Mungkin cukup sekian. Kalau teman-teman mau keluar mau ada acara atau apa boleh keluar, silahkan, nggak apa-apa. Nah teman-teman kalau yang mau ada yang ditanyakan lagi, misal kita mau bisa ngobrol-ngobrol lah setelah acara ini, nggak apa-apa, kita stay aja di sini, nanti kita ngobrol lah intinya. Tapi untuk acara ini udah saya tutup. Terima kasih teman-teman yang udah datang. Oke, makasih. Oh ya, aku izin live aja ya. Event main game kan, nah follow tuh. Dulu yang nge-game-nya aku sama itu dia tuh. Tadi Ahmad Ghazali mau nanya apa lagi? Apa udah? Udah sih Mas, itu aja. Oke, santai. Oh ya, ini kamu kan angkatan 23 ya? Iya.